Hai gengs, welcome back di my channel Anggia Imran. Apa kabar? Masih sehat? Masih waras? Oke, jadi kali ini gue akan bahas soal tetangga masa kini, tetangga masa gitu. Pasti ini semua adalah yang paling seru. Kenapa paling seru di pertetanggaan? Gak nyambung sama vlog gue yang tentang perkantoran. Kata siapa? Ini nyambung banget, relate banget sama perkantoran kali ini. Penasaran kan? Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Share kemana aja terserah. Pokoknya semakin banyak lu share, amalan lu makin banyak. Cepet lu masuk surga. Di antara semua yang email ke gue, emang masih banyakan soal membahas profesi. Nah, cuman kali ini gue akan istirahat dulu dari membahas si profesi-profesi yang the most requested di vlog gue. Tapi gue akan membahas hal yang lain yang sebenarnya nggak kepikir sama kalian tapi relate banget, yaitu soal pertetanggaan. Siapa yang di sini WFH udah berbulan-bulan? Siapa WFH? Pasti nyambung banget ke dunia pertetanggaan. Yang biasa nggak pernah tetangga, tiba-tiba jadi tetangga. Yang nggak pernah denger soal gosip komplek, tiba-tiba jadi dengar gosip komplek. Yang tiba-tiba, lu siapa? Tiba-tiba jadi ikrip. Nemu sahabat baru, ya kan? Karena kerjanya dari rumah. Yang biasanya taunya ibu-ibu komplek cuma tahu belanja doang, tiba-tiba tahu, hah? Si ini habis beli Mercy. Si ini habis beli tas puluhan juta. Hah, gila, gue gak tahu apa-apa. Weh. Udah pada makan belum? Gue udah makan. Makanannya enak, mantul. Tapi berhubung makanannya udah gue makan semuanya ya, jadi gue akan share makan siang gue. Gue pesen makan siang dari dagangan Sadewo. Ini ada di sini, gue insert di sini. Nanti lu bisa lihat. Di situ ada mie ayam kampung yang enak banget. Dia tuh bener-bener bersih. Jadi kalau lu ketakutan di masa epidemi ini, lu pesan aja dari sana. Akan diantar sampai ke depan singgasana lu, di depan istana lu. Jadi lu nanti tinggal manja-manja, makan enak, ya. Itu adalah kesukaan gue suka banget. Gue udah pesen puluhan gitu, karena emang gue sebagai pecinta mie, tapi emang enak banget ya. Pesan aja di dia, adminnya baik banget, teman gue juga. Oke, jangan lupa dipesan ya. Ini nggak paid promote ya. Ini karena gue emang demen aja, ya. Jadi kalau makanan lu enak, lu kirim aja ke gue. Ntar gue upload di YouTube channel gue yang melesat ini. Gue akan mulai bahas soal tetangga saat WFH. Jadi occasionally doang nih WFH. Nah, dari yang gue pelajarin, gue bukan karyawan kantoran ya. Gue adalah mantan karyawan kantoran. Jadi gue memperhatikan banyak, kira-kira ya mungkin 100% atau 90% lah itu. Karyawan itu WFH dari rumah. Namanya juga work from home, ya Allah, kayak dibahas. Oke, namanya juga WFH. Jadi kerjanya dari rumah. Mau email, mau semua dari pagi sampai sore, kerjanya di rumah gitu. Dan kalau ada meeting, baru dia nyalain laptop, di on gitu ya, baru nge-link dah tuh. Atau kalau misalnya gue kagak tahu dia tuh ada sistem yang lain di kantor, mungkin sekarang bisa ke-track dia tuh kerja beneran atau enggak gitu. Tapi rata-rata yang gue tahu, mungkin gue taunya yang teman-teman gue yang rata-rata tuh kalau mereka baru online setelah adanya meeting gitu. Jadi either itu mikrofonnya di mute atau apa, tapi mereka online gitu. Jadi waktu mereka begaul di rumah, di komplek, jadi makin banyak gitu. Terus udah itu, jadi mereka lebih punya ruang lagi untuk bersosialisasi. Kemarin ada alasan, maaf gue gak bisa datang di perkumpulan ini karena gue kerja. Sekarang bisa lu datang, bisa orang-orang itu datengin gitu. Jadi kenal sama si Pak RT dengan ikrip, bisa kenal dengan pengurus jajaran RT, RW, mungkin bisa lebih kenal. Atau dengan pengurus-pengurus, ya namanya di dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada RT, ada RW, mungkin ada pengurus warga yang untuk ngurusin hal-hal yang remeh-remeh mungkin gitu, gua nggak tahu. Gitu. Terus udah itu, di saat itulah orang-orang kantoran yang tadinya super sibuk dan pulangnya malam terus, jadi bisa lebih lama punya waktu di rumah.
Dengan catatan ya geng, ini bukan membahas soal geng rebahan yang sudah existing. Jadi itu kalau ada, ya namanya di komplek lah, dimanapun pasti ada. Gue udah survei di beberapa komplek, di beberapa perumahan juga yang gak ada kompleknya, yang maksudnya bukan komplek. Ada juga geng existing yang memang sudah rebahan. Sebelum orang-orang WFH itu rebahan, dia sudah existing nih, dia sudah eksis dengan rebahan. Itu kita gak bahas ya, karena dia adalah orang yang akan standby at any time dipanggil untuk perkumpulan. Jadi mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam jajaran kita yang terpaksa harus ngikut, tapi bisa ngeles dengan alasan sibuk gitu ya. Kalau mereka kan ya mau nggak mau, semua orang juga tahu mereka rebahan gitu. Masa ya sibuk, rebahan juga bisa sibuk sih memang ya, tapi ya jangan menjiwai teing lah please. Tipe tetangga yang harus kita tahu dan baru melek setelah WFH. 1. Julid. Tapi julidnya udah dari dulu. Lu gak notice karena lu kerja, tapi dia juga ngejulitin lu. Aduh, si ini kok gak pernah datang ya, sibuk apa sih? Terus juga ada tetangga yang dijemputnya pakai mobil bagus, pasti dia simpenan deh. Terus udah itu pada saat lu berteman sama si tetangga ini, maka lu akan terseret ke dalam pusarannya dia. Jadi misalnya ada tetangga lu tiba-tiba dijemput, ya nggak tiba-tiba sih sebenarnya, karena si X ini baru notice bahwa si tetangganya dia itu dijemput pakai misalnya nih Alphard baru gitu. Nah itu kemudian jadi julid. Lu yang tadinya nggak termasuk ke dalam geng itu jadi masuk pusarannya dia. Nah biasanya lu berangkat pagi, tiba-tiba lu punya waktu buat ngejemur sempak lu di depan ya kan. Halo bu, tahu nggak tetangga ini tuh masa kemarin dijemputnya pakai Alphard, Gusti. Mewah, kerjaannya apa ya? Mana masih single? Ya Allah, masa sih? Nah, sih kebawa, ya kan? Terus udah itu, iri dengki. Biasanya lu gak pernah notice, mau tetangga lu beli tank baja kek, mau beli pesawat buruk kek, lu gak peduli. Tiba-tiba si julid dengki ini bilangin ke lu, waktu lu jemput sempak tadi ya, bilang kayak gini, tau gak sih bu, si ini habis beli tank baja. Masa? Iya, padahal kemarin baru beli torpedo. Hah, serius? Gila ya, kerjaannya apa ya? Sih, lu kebawa. Kalau lu udah kebawa, artinya lu sebenarnya cocok temenan sama dia. Jadi WFH itu adalah tempat lu kolek berita, sayang. Gitu. Terus udah itu banyak banget contohnya. Itu adalah tipe karakter yang nomor 1 tadi, julid, tapi udah bawaan. Nyebar deh ke lu, kayak virus. Gampang banget lu ketularan virus, Bo. Kedua, mendadak julid. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Karena ini adalah newcomers, bibit kejulitan yang muncul pada saat WFH. Bisa jadi itu adalah lu sendiri. Gitu. Nah, kok bisa dibilang sebagai julid baru sih? Kok gue masuk ke dalam julid baru? Misalnya lu bilang gitu. Ya iya, contohnya lu gak pernah ngurusin nih di daerah lu, di perumahan lu ada berita apa. Tiba-tiba lu ngelihat sendiri gitu, misalnya ada yang si ini kemarin kayaknya suami istri berantem deh. Kenapa ya? Tapi memang suaminya tuh nakal banget, suaminya tuh gini. Nah, itu beritanya dari lu. Itu berarti lu adalah julid baru. Tuh, lu harus waspada terhadap benih-benih julid baru. Karena orang yang julid baru itu, dia akan mengajak orang-orang yang dia anggap satu level dengan dia untuk bicara. Kemudian, kalau ada satu si julid lama ini masuk, maka beritanya akan jadi empuk, alias bisa masuk ke dalam infotainment perkomplekan. Yang dari mana asalnya? Dari si julid baru itu. Gitu, geng. Jadi waspada sama yang namanya julid baru. Yang ketiga adalah si follower. Tetangga tipe follower. Apaan, Gi? Nah, tetangga ini biasanya adalah kaum no-brainer. Atau ya bahasa kerennya adalah grassroots. Tahu nggak grassroots? Itu di vlog gue sebelumnya udah ada browsing, makanya jangan malas, jangan rebahan. Mentang-mentang lagi begini lu rebahan aja terus. Jadi si
no brainer ini atau si grassroots ini di dalam society namanya ada rantai makanan. Nah, rantai makanan yang ada dan bisa dicantumkan, maksudnya bisa diafiliasikan ke si ini adalah yang si ngikut ini. Si ngikut ini adalah apa? Kalau segeng musuhin si ini, maka uduk, bantai satu orang ini gitu. Benar atau salah nggak peduli gitu. Biasanya itu adalah ya mungkin senior di dalam bermasyarakat mungkin gitu. Jadi gue nggak pernah nemu sih yang kayak begini, tapi ada beberapa yang cerita ke gue bahwa memang ada orang yang seperti ini. Dia itu nggak memilah-milah karena ya dimaklumin aja, no brainer. Karena memang dia no brainer, jadi ya apapun berita yang dia dapetin telan mentah-mentah, nggak disaring, nggak diayak. Even dia kenal sama orangnya, even dia kenal sama si yang tadi mau diserang ini, tapi dia akan mengikuti suara terbanyak. Udah sebelah aja sama dia. Masuklah ke situ. Lu jangan sampai jadi kaum yang no brainer ya, please. No brainer itu sudah diisi sama kebanyakan orang, jangan dipenuhin lagi. Udah cukup dunia dengan no brainer, jangan ditambahin. Lu harus jadi orang yang bisa memilah-milah antara yang benar dan yang salah gitu. Kalau salah ya ngomong aja gitu. Lu ngomong aja langsung lalalala, terus udah itu maka lu putusin. Ini worth it nggak? Kalau nggak worth it ya sikat. Kalau nggak worth it ya lu ngapain gitu. Lu memusuhi satu orang which is itu tetangga lu sendiri, tapi experience-nya itu lu tidak mengalami gitu. Jadi kan kayak what do you expect orang akan tahu kekesalan lu kalau lu nggak ngomong, instead of jadinya lu kayak cuman bak gak tahu kenapa. Dia nyerang lu nggak? Ya nyerang sih. Lu ngomong nggak? Enggak. Lu marah nggak? Marah. Lu pikir orang cenayang? Kasian sama lu maksudnya. Please, jangan bikin gua ketawa. Tapi ya udah begitu aja, ya. Jadi lo harus menghindari juga si no brainer ini. Bikin performance lu juga jadi jelek. Atau bahkan worst case-nya adalah lu yang jadi no brainer. Percuma lu di kantor posisinya setinggi akhirat, tapi lu masuk ke golongan yang no brainer. Alias ngikut ke si julid baru dan ngikut ke si julid lama. Lu aja nggak tahu kondisinya gimana, ya nggak? Yang keempat adalah si no comment. Nah, ini paling keren. No comment itu dibagi lagi menjadi dua. Satu no comment yang 100% murni dia no comment, alias sabodo teuing. Ada tuh tetangga yang begitu. Terserah deh tuh, maksudnya mau ini bagaimana, mau itu bagaimana, nggak urusan. Yang penting gue tetap kaya, nggak ada urusan. Dan satu lagi si komen yang no comment yang dia itu pinter, tapi karena dia tidak mendapatkan dukungan dari sekeliling dia, akhirnya dia menjadi sepi. Si pinter yang mau komen, yang kemudian jadi no comment ini adalah salah satu juga yang harus kita kasihani. Kita sedih sama dia. Kenapa? Sebetulnya masukan untuk warga, masukan untuk yang lainnya, itu dia tuh dulunya gak punya waktu karena dia sibuk sama urusan kantor. Sekarang dia jadi ada, muncul, tapi masukannya gak kayak selewat gitu. Karena dia dianggap memang agak berbeda gitu. Kamu masuk di tipe yang mana? Hayo, 1, 2, 3, atau yang keempat? Gue sih kepengennya lu, followers gue, subscriber gue ada yang di nomor 4, tapi kicep aja udah. Sampailah kita kepada cara menyikapi tipe-tipe tetangga yang tiba-tiba ada pada satu Eva. Yaitu, yang pertama, gimana juga kita kan tetanggaan ya Nek, gak bisa kita papain. Tapi tetangga kita nggak bisa milih. Yang bisa kita pilih adalah temen. Bentuk pertemanan lu dengan sesuatu yang positif. Jadi nggak usah ikut-ikutan ngejulit, baik itu julid baru ataupun lu aslinya julid. Udah nggak usah. Kalau ada berita apapun, lu masuk ke sini, lu hempas lagi ke sini. Jadi nggak ada yang sempat keproses di sini, kemudian kita jadi keluarnya di sini. Jangan masuk keluar. Gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah gimana juga kita tetanggaan. Nggak bisa. Kalau lu mau negatif juga nggak bisa. Kusut. Yang kedua, being nice. Tetap nice.
Caranya nice gimana? Kalau ada tadi tuh tetangga yang tadi ngajakin lu bergosip, emang gosip itu enak. Empuk-empuk gimana gitu, enak. Yang harus lu lakukan adalah, iya, saya masuk dulu ya. Assalamualaikum. Gitu. Habis lu nyuci, pot masuk ke dalam. Gitu. Itu yang bisa lu lakukan. Karena dengan cara itu adalah lu menghindari konflik yang tiba-tiba dari kecil jadi gede. Itu bagus untuk menghindari, yaitu being nice. Orang yang tadinya mau ngejulitin lu, ya mikir-mikir. Orang yang mau ngajakin lu julid, mikir-mikir juga. Oh, si ini nggak bisa. Walaupun lu nantinya akan tetap dimusuhin juga karena lu masuk ke golongan yang tidak mau tahu, tapi seenggaknya lu akan tetap jadi orang yang positif. Positif itu penting loh, Nek. Apalagi di situasi kayak gini. Di situasi normal aja positif penting, apalagi di situasi yang lagi susah begini, ya. Ingat pesan emak, jangan julid, kicep baik, ya. Dan yang ketiga, relate. Ingat, diam itu adalah emas. Bukan emas yang ngapung-ngapung. Bukan. Jadi, kadang-kadang atau seringnya, diam itu lebih baik. Ingat tadi pesan gue, tetangga bisa milih, tetangga tidak bisa milih, tapi teman bisa pilih. Lu harus pilih temen yang satu visi sama lu, yang satu tipe sama lu, yang gak suka ngomongin orang, yang kalau halo-halo makan-makan aja. Kalau misalnya ketemu nih sama tetangga, makan-makan aja. Kan bisa makan tanpa gibah. Lu bisa nggak? Kalau gue sih bisa. Itu gue terapin sekarang. Gue gak mau punya teman banyak, tapi teman-teman gue itu harus yang berbobot, harus yang bisa memberikan added value, baik untuk otak gue ini ataupun untuk hati dan batin gue. Karena apa? Di situasi kayak gini, hanya satu yang lo butuhin, support atau sifat minimal, sifat positif, sikap positif. Itu yang harus itu yang lo butuhkan. Dan itu ketika lo mengeluarkan hal yang positif, maka orang lain juga akan menangkap itu sebagai hal yang positif, gitu. Jangan lu rusak dengan lingkungan lu yang misalnya sudah toksik itu, dengan ditambahin lu gosip lagi, toksik lagi, lelabo, ya. Jadi yang ada tuh satu komplek ribet. Biarin aja, yang heboh ya heboh, yang toksik ya toksik, yang ala-ala ya ala-ala. Lu tetap ada sebagai diri lu yang positif. Gampang dong, gampang, oke? Gitar, Beb. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, share, kemana aja terserah. Ke tetangga komplek lu, ke mana deh tuh terserah ya, terserah aja. Kalau gue, by the way ya, kalau gue hidup di tetangga yang menyenangkan, hidup di tetangga yang gue lebih banyak belakangan ini gak kepengen tahu apa-apa, karena gue pengen hidup yang tenang, hidup yang positif. Bukan berarti tetangga gue negatif, no, tapi itu balik lagi ke diri gue. Gue ingin menjadi orang yang positif. Apapun itu beritanya, apapun itu yang beredar di luaran, apapun itu yang masuk ke gue, tidak gue telan dan tidak gue keluarkan lagi. Kalaupun misalnya gue keluarin lagi, cuman dulu, Nek, udah capek ngurusin koronces yang gak habis-habis ini, itu aja udah bikin gue pusing ya kan. Sampai jumpa di vlog gue yang lain ya. Sabar menanti, sing eling, orang sabar disayang Tuhan, ya kan? Assalamualaikum.